الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita awali kajian kita pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu dengan talqin jama'i untuk menunjang praktek kita masih pada surat At-Tariq ya. At-Tariq dari Al-Fatihah terlebih dahulu. Silakan diikuti bacaan yang kami pandu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berapa panjangnya dhad? 6 harakat. Dan jangan lupa tasydid ya, syaddah pada huruf lamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Ta ya. Bukan ta tidak ada bukan seperti itu ya. Ta yang kuat, ta ya, dan tebal ya, tidak ada nafasnya. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. وما أدراك ما
re ri kasrah ya. Wa ma adraka mat-tariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ طيب mulai dari An-Najmu Tsaqib. Coba. An-Najmu Tsaqib. Ya. Najmu. Qalqalah jimnya naj. Ya, bukan naja. Tidak condong ke harakat. Naj. Ya. Tsaqib. Tsaqib. النجم الثاقب ya ثاقب yani qalqalahnya tidak condong ke fathah qiba tidak qib dan tidak ditutup dengan hamzah qib tidak ya qib ثاقب ya النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ini cara mengucapkan qalqalah ikhfa. Mohon maaf. Nun sakinah mukhfa. Nun sakinah yang dibaca, nun sukun yang dibaca dengan ikhfa. Pada saat bertemu dengan huruf kaf. Jadi bukan tidak. Jadi cara mengucapkan ikhfa itu memposisikan mulut kita pada makhraj huruf setelah nun sukun yang diikhfakan. Ini huruf kaf, jadi menempel saja. Dua huruf saja, kaf dan qaf. Ya, jadi posisi mulutnya tertutup. Ingku. Ya, seperti itu. Dan ini yang paling mudah. Ya, adapun yang lainnya menyesuaikan dengan makhrajnya. Umpamanya fa, maka posisi mulutnya pada makhraj huruf fa. Ya. Kemudian apa? Contohnya ta antum. Jadi di makhraj huruf ta. Kalau di sini makhraj huruf kaf, jadi dipangkal lidah. Nanti di mana makhrajnya kita bahas. Ingku. Dan tipis. Ingku. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik, dihindari tamtidnya gini. Enggak. Langsung. Ya. Jadi masih terkesan ada melandai suaranya. Dah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nafsil. Ada apa-apa ya? Satu-satu dulu ya, pelan. Koreksinya agak detail dikit ya. Mohon maaf kalau saya agak cerewet. Ya. Naf di sini diperjelas pengucapan fa-nya. Karena setelahnya ada huruf yang sama-sama hamz. Huruf hamz juga yaitu sin.
Terkadang huruf hamz yang pertama terpangkas, ya, karena ingin mengucapkan huruf setelahnya. Nafsil, nafsil. Nah, fa tidak diucapkan demikian. Jadi ada temponya. Nafsil, nafsil, ya. Jadi temponya tidak pendek, durasi fa-nya itu tidak pendek. Nafsil tidak. Nafsil, naf, baik. Begitu. Jadi perjelas pengucapan fa-nya untuk kata nafsi. Tidak hanya di surat ini, di surat yang lain juga yang ada kata nafsun. Seperti dalam surat Al-Infitar. Ya, yauma la tamliku nafsul li nafsin. Jangan sampai fa-nya terpangkas karena kita ingin mengucapkan huruf setelahnya yang sama-sama huruf hamz. Faham ya? Bisa difahami. Jadi fa-nya jangan sampai terpangkas. Yang jelas ada durasinya. Nafsul, ya. Nafsi, ya, gitu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik, masih pada ayat ini saja dulu. 'Alaiha lamma, ini ada mim musyaddadah. Mimnya bertasydid. Jadi tahan dulu. Lamma ada temponya. Sekali lagi ada apa? Temponya. Jadi durasinya panjang. Lamma. Walaupun ada bacaan yang sahih pula tanpa ditasydid. Lama, gitu ya. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Tapi itu bukan di dalam bacaan Imam Asim. Ya, ada bacaan yang tanpa mentasydidkan mimnya. Jadi jangan heran. Kalau kita membacanya dengan mentasydidkan mimnya, artinya kita panjangkan durasi gunnahnya. Panjang. Lamma. Ya. Lamma. Bagus. 'Alaiha. 'Alaiha. Nah, ini yang haknya masih, mohon maaf, masih medok. Bukan fathah terbuka dan tipis. Itu tipis. Itu tipis, bukan tebal. Ya, bukan tipis. Ya, dibuka fathahnya ya. 'Alaiha. 'Alai. Bukan alai, ya, 'alaiha tidak. 'Alaiha. 'Alaiha. Ha tipis. Ya. 'Alaiha. 'Alaiha. Ya. Hafiz. Ha-nya tipis juga, bukan ha. Fiz. Dha-nya tebal. Fiz. Karena itu dha. Mirip dengan zal, ya. Jadi karena sebelumnya kasrah kadang ikut tipis. Fiz. Nah, tidak. Fiz. Sama seperti di akhir surat Al-Buruj sebelumnya apa? Fi lauhim mahfuz. Nah, itu dha, ya. Bukan zal. Ini juga hafiz. Ha-nya tipis. Hafiz. Baik. Langsung. Ya, saya dulu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sekali lagi sambil diperhatikan apa yang saya koreksi tadi, setiap kata yang ada dalam ayat ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ya bainis sulbi. Nah, langsung tebal shadnya. Jadi ada yang mengira kalau di sini harus dimulai dengan tipis dulu. Bainis su, tidak. Langsung tebal. Bainis ya. Ya, jadi langsung ke shad. Jadi bukan dimulai dengan sin dulu jadinya. Bainis sul, dah. Bainis nis, coba nis. Ya. Nis bainis sulbi. Ya, sekali lagi. Bainis sulbi. Ya, shadnya juga tidak terputus suaranya. Bainis sul, tidak. Jadi tidak ada jeda. Suaranya tetap mengalir dan nafasnya tetap mengalir. Bainis sulbi. Walaupun di dalam mengucapkan ini tidak langsung mencucu. Kita mencucu bibirnya dhammu syafatain pada saat mengucapkan su saja. Shad dhammahnya su, nah baru mencucu. Pada saat bainis nis ini tidak mencucu. Nis ya. Nis ya. Kapan mencucunya? Pada saat pengucapannya su shad dhammah. Bainis, coba. Bainis. Satu-satu. Bainis. Ya, begitu ya, dilatih mengucapkan shad sukun dalam keadaan tebal. Bainis. Ya, baru mencucu pada saat mengucapkan sulbi. Bainis sulbi. Ya, wattaraib. Ta tetap ada kekuatannya ya. Jadi tidak lemah. Ta ya. Ta. Ada hamsnya ya, ada dikit ya. Ta. Tapi jangan berlebihan sehingga terucap seperti c. Ca, watta, tidak. Ta ya, jangan sampai taknya berubah pengucapannya menjadi c, watta ya, watta, dan tak ini tipis ya. Khususnya di dalam kata ini kadang ada yang membacanya tebal, ini tidak benar. Wattara ta, bukan ta tetapi ta ya, tipis ta. Pokoknya kalau surat At-Tariq dan surat sebelumnya ini banyak koreksiannya ya. Mohon bersabar, ini ujian. Ya. Ini sebenarnya kita sudah masuk ke bab sifat sebenarnya. Tapi juga banyak makharijul huruf di dalamnya. Coba wattaraib. Bagus. Cuman kurang kuat dikit ya. Antum masih lemah. Watta ta ya. Wattaraib. Ya. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Sekali lagi, mohon maaf. Yakhruju. Ya, kha-nya yang lembut ya. Jangan kasar-kasar. Yakh. Ini tidak perlu sampai berdahak seperti ya itu ya.
yang lembut pengucapannya, agar di telinga itu tidak ada jijik gitu ya. Ya. Jadi yakhruju. Coba selembut yang saya ucapkan. Yakhruju. Dan kha itu tebal. Ya, seperti ghain di surat Al-Fatihah, ghairil magh. Hanya saja bedanya antara ghain dengan kha, itu yang satu ghain itu tertahan nafasnya, sedangkan kha itu mengalir nafasnya. Jadi perbedaannya ada pada aliran dan tertahannya nafas. Kalau ghain magh hanya suara saja. Kalau yakhruju itu suara dan nafasnya mengalir. Yakh. Ya, bukan yakh. Ini tipis. Kha tebal. Yakh. Coba. Yakh. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya. Kalau diperhatikan dari ayat yang pertama banyak qalqalahnya, ya kan? Kecuali ayat yang keempat itu tidak ada qalqalahnya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh ini akhirannya rata-rata qalqalah, ya enggak? Kecuali ayat yang keempat. Nah, sebenarnya kita juga melatih qalqalah. Qalqalah itu memang ya terus terang banyak yang masih salah di dalam mengucapkannya karena sesalah memahami teorinya. Makanya kita belajar teori itu penting. Ya, walaupun itu fardu kifayah hukumnya. Tajwid nazari, tajwid yang bersifat teori itu penting. Walaupun hukumnya fardu kifayah. Karena apa? Pentingnya kenapa? Karena itu dapat mendukung prakteknya. Terkadang praktek itu salah karena disebabkan apa? Memahami teorinya yang salah. Khususnya dalam hal ini seperti qalqalah ini banyak salah difahami dalam memahami dalam masalah qalqalah ini banyak yang salah memahami caranya. Ya. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwa mempelajari bacaan Al-Qur'an ini harus dengan guru. Ya. Kita memastikannya tidak cukup dengan kitab atau bahkan dengan video tutorial sekalipun. Karena kita butuh memastikannya di depan guru. Ya. Apakah prakteknya sudah benar atau belum? Ya. Nah, seperti qalqalah ini maka butuh duduk di depan guru untuk memastikan cara pengucapannya yang benar. Jadi kalau umpamanya qalqalah yang sering kita fahami memantul begitu saja ya, memantul. Memantulnya ada yang qalqalahnya sughra, ada yang kubra gitu ya. Yang sughra kecil, pantulannya kecil gitu ya. Kalau kubra besar, pantulannya besar gitu ya. Sebatas itu saja memahami qalqalah, padahal sejatinya tidak. Kadar bunyi qalqalahnya seperti di sini tariqo ya. Kemudian thaqib, khuliqo, dafiqo, taraib. Ini kadarnya sama baik di saat waqaf maupun di wasal, tengah-tengah ya, tengah-tengah ayat, tengah-tengah kalimat. Kadarnya sama, hanya saja bedanya antara istilah sughra dan kubra itu bukan pada pengucapannya. Kalau kubra harus besar gitu ya, harus tampak jelas gitu ya. Kadarnya sama-sama jelas dalam keadaan sukun. Wa bayyinam muqalqalan in sakana. Begitu kata Imam Ibnu Jazari. Ya. Hanya saja kenapa yang di tengah? Contoh, kita ambil contoh untuk qalqalah surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid qalqalah. Wa lam yulad qalqalah. Lam yalid ini qalqalahnya sughra karena di tengah ayat pada saat wasal. Lam yalid wa lam yulad. Ini bunyi d-nya sebenarnya sama. Kadarnya sama antara lam yalid dengan walam yulad. Ini kalau disambung sebenarnya kadarnya sama. Nah, di sini letak perbedaannya pada istilah qalqalah sughra dengan kubra.
itu bukan pada bunyinya. Kalau kubra harus lebih jelas lagi gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak perlu seperti itu. Kadarnya sama antara lam yalid wa lam yulad. Ya. Ini yang perlu difahami antara qalqalah sughra dengan kubra. Ya, di dalam pengucapannya sebenarnya sama, ukurannya sama. Tidak kemudian yang di akhir yang qalqalah kubra harus lebih kuat lagi. Tidak. Ya, kadarnya sama. Hanya mungkin bedanya kalau kesan di dalam pendengaran kita lam yalid tidak begitu jelas ya. Maksudnya tidak begitu tampak. Dia jelas tetapi tidak begitu tampak. Gimana sih? Jelas tidak begitu tampak. Maksudnya dia tetap jelas. Hanya saja tidak sebegitu tampak yang di akhir ayat. Pada saat waqaf. Wa bayyana muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Kata Imam Al-Jazari, wa iyakun fil waqfi kana abyana. Jadi huruf qalqalah itu akan tampak sifat qalqalahnya dalam keadaan sukun. Wa iyakun fil waqfi kana abyana. Dan jika dalam keadaan waqaf maka dia lebih tampak. Maksudnya lebih tampak di sini, ya. Maksudnya lebih tampak di sini karena tidak ada huruf lain yang hendak diucapkan. Karena tidak ada huruf lain setelahnya, maka dia suara qalqalah itu adalah suara terakhir. Makanya lebih tampak. Itu maksudnya. Dan disinilah letak perbedaan antara istilah qalqalah sughra dan kubra. Sama-sama tampak karena dalam keadaan sukun. Namun demikian banyak yang salah memahami antara dua istilah ini. Ya, memahaminya bahwa yang qalqalah kubra harus kuat, harus lebih jelas gitu. Enggak. Kadarnya sama. Lam yalid wa lam yulad. Ini kalau disambung lam yalid wa lam yulad. Ya. Bunyi d-nya sama. Ya. Yang terakhir lebih jelas. Kenapa? Karena tidak ada huruf setelahnya yang hendak diucapkan. Adapun lam yalid ada huruf setelahnya waw. Nah, berikutnya juga yang salah difahami di dalam masalah qalqalah ini, langsung saja ya. Mengucapkannya itu sambil membuka rahangnya atau memiringkan atau mencondongkan pengucapannya ke harakatnya. Entah sebelumnya atau setelahnya. Atau semuanya dicondongkan ke fathah. Seperti tadi saya ingatkan an-najmus saqib ba ini condong ke fathah. Ya. Nah, cara mengucapkan qalqalah itu memang dengan membuka makhrajnya. Ba ini yang paling mudah untuk kita fahami. Kalau kita ucapkan coba membuka enggak makhrajnya? Membuka. Mana makhrajnya? Kedua bibir. Namun apakah rahangnya ikut terbuka? Tidak. Jadi yang membuka hanya apa? Bibirnya saja, yang itu makhrajnya ba. Ya kan? Kalau ba sukun qalqalah seperti ini, maka yang membuka hanya apa? Makhrajnya saja, ya, kedua bibir. Ya kan? Beda kalau dibuka ikut rahang apa? Kalau ikut dibuka rahangnya ba. Ya. Ini jadi condong ke fathah. Nah, tidak as-saqib. Ya, gitu ya. Bukan as-saqiba atau as-saqibi, ya, atau as-saqibu. Ya, tidak. Ya, itu nanti ada sendiri. Ya, cara seperti itu dinamakan dengan raum atau ikhtilas. Ya, dan itu bukan qalqalah, tetap itu dengan membacanya dengan harakat. Wat-taraib. Ya, jadi di sini saja buka ya. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair.
فما له من قوة ولا ناصر. Ya, ini ada khilaf ini. Yang satu tebal, satu tipis ya, ra-nya. Tipis semua. Ya, mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10 ini ra-nya tipis. Laqadir. As-sarair. Nasir. Ya, tapi jangan digetarkan berlebihan. Nasir. Tidak ya. Nasir. Getarannya ringan dan tersembunyi, ya, tidak tampak. Nasir, ya. Dan tipis, bukan tebal. Tidak mempengaruhi, shad ini tidak mempengaruhi pengucapan ra-nya. Yang mempengaruhi adalah kasrahnya. Si tebal. Tetapi ra-nya tidak ikut tebal. Nasir. Begitu ya. Tadi ada khilaf, yang satu tebal, yang satu tipis. Baik, cukup sampai ayat yang ke-10. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Kita masuk ke materi kita, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kita masuk bab baru tentang huruf Arab. Ya, sebelum kita masuk ke makharijul huruf, sifatul huruf, mari kita kenali terlebih dahulu ya. Huruf Arab itu terbagi menjadi dua. Huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah. Huruf apa jemaah? Hijaiyah dan abjadiyah. Selama ini yang kita kenal huruf Arab yang digunakan di dalam Al-Quran itu namanya huruf hijaiyah. Ternyata ada satu lagi, yaitu huruf abjadiyah. Abjad ini mirip dengan huruf kita, huruf abjad gitu ya. Abjadiyah itu huruf Arab juga. Apa bedanya antara hijaiyah dengan abjadiyah? Hijaiyah di sini al-mantuqah, artinya huruf Arab yang terucap. Abjadiyah maksudnya di sini al-maktubah, artinya huruf Arab yang tertulis. Jadi huruf Arab itu ada yang terucap, ada yang tertulis. Yang terucap itu istilahnya huruf hijaiyah, dan yang tertulis itu istilahnya huruf abjadiyah. Sampai sini bisa difahami? Ya. Nah, di kajian kita ada 3 poin nanti ya. Yang ketiga adalah keadaan huruf Arab selain alif. Ya. Kita fahami lagi. Huruf hijaiyah yaitu huruf Arab yang terucap itu jumlahnya 29. Dan huruf abjadiyah, huruf Arab yang tertulis itu jumlahnya ada 28. Jadi di sini ada perbedaan kedua. Ya, yang pertama tadi huruf Arab yang terucap itu namanya hijaiyah. Huruf Arab yang tertulis namanya huruf abjadiyah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jumlahnya berbeda. Huruf hijaiyah jumlahnya 29. Huruf abjadiyah itu jumlahnya 28. Sampai di sini bisa difahami? Mungkin selama ini kita pernah mendengar, oh huruf hijaiyah ada yang 29, ada yang 28, ada yang 30, atau mungkin ada yang 31 gitu. Ya. Ya, itu dari apa yang kita dengar. Mari kita pelajari bersama untuk hal ini. 29 huruf itu huruf hijaiyah dan 28 itu huruf abjadiyah. Bagaimana kok bisa jumlahnya berbeda antara huruf hijaiyah dan abjadiyah? Huruf Arab yang terucap itu ada 29. Sebagaimana yang diurutkan atau disusun oleh Imam Nasr ibnu Asim al-Laythi. Siapa? Imam Nasr ibnu Asim al-Laythi. Beliaulah yang menyusun huruf hijaiyah. Beliaulah yang menyusun huruf hijaiyah, huruf Arab yang terucap itu, yang berjumlah 29. Beliau itu rahimahullah, ya, wafat tahun 90 Hijriah, mengurutkan atau menyusun huruf hijaiyah sesuai dengan kemiripan tulisannya. Jadi diurutkan, huruf Arab itu diurutkan
Huruf Arab yang terucap itu diurutkan sesuai dengan kemiripan tulisannya. Kemudian diberikan titik. Wa naqataha liyufarriqa bainal mutamathilat. Kemudian diberikan titik untuk huruf-huruf yang sama. Ya, agar berbeda, ya. Seperti di sini. Huruf hijaiyah yang pertama apa? Alif, ba, ta, tha. Demikian yang kita kenal selama ini. Coba sebutkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim. Ya, begitu ya. Padahal sebenarnya ya, huruf yang pertama dalam urutan huruf hijaiyah itu hamzah. Namun disebut sebagai alif sebagai kiasan saja, karena hamzahnya di sini meminjam atau memakai huruf alif. Istilahnya hamzahnya ditulis dalam bentuk alif. Karena hamzah ini bisa ditulis dalam bentuk alif, bisa ditulis dalam bentuk ya, bisa ditulis dalam bentuk waw, ya kan? Ada hamzah tapi di atas waw, ada di atas ya, atau ada hamzah yang ditulis secara terpisah, dia tidak meminjam alif, waw atau ya. Nah, di sini biasanya hamzah itu dikenal dengan alif. Secara kiasan tidak masalah, secara majaz. Ya. Tapi sebenarnya huruf pertama di dalam urutan huruf hijaiyah itu adalah hamzah. Ya. Sekarang antum fokus dulu, ya. Terlepas dari mungkin ada khilaf di sini, ya. Selama ini kan kita kenal huruf hijaiyah alif ba ta gitu ya. Alif ba ta tha gitu ya. Ya. Tapi di sini kami sampaikan, kami ajarkan huruf yang pertama itu hamzah. Ya. Mana alif? Ini alif yang ada pada huruf sebelum terakhir, lam alif. Itulah alif yang kita maksud. Alif itu yang ada pada kata lam alif. Lam alif ya gitu ya. Lam alif itu maksudnya alif. Begini penjelasannya. Al-aliful lati fi awalil hurufil hijaiyah. Alif yang ada pada awalan huruf hijaiyah, hiyal hamzah, itu sebenarnya adalah hamzah. Ya. Alif yang sering kita singgung itu sebenarnya adalah alif mad. Alif mad. Alif yang menjadi huruf mad. Wa ammal aliful maddiyah fahiyal harfu qabla al-akhir. Adapun huruf alif, alif mad itu adalah huruf sebelum akhir, huruf sebelum huruf terakhir. Wa yu'abbaru anha bilam alif. Ya, di sini diungkapkan oleh Imam Nasr bin Asim Al-Laythi dengan lam alif. Jadi begini. Kalau hamzah dia bisa berdiri sendiri. Ya. Bahkan ada satu kata bisa disebut sebagai satu kata. Ya, satu huruf. Dia berdiri hanya satu a. Huruf istifham selain hal yang artinya apakah? Apa? A. Alasta taqra'ul Qur'an gitu ya. Alaysa kadzalik? A. Ini artinya apa? Apakah? A. Apakah gitu ya. Sama dengan hal ya. Itu hamzah. Tapi kalau alif tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan huruf lain sebelumnya yang berharakat fathah. Karena dia sendiri dalam keadaan sukun. Jadi kalau hamzah bisa berharakat, kalau alif tidak. Hamzah itu bisa dibubuhi harakat. Makanya seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Kata pertama alhamdu. Kata alhamdu ini huruf pertamanya apa? Alif. Alif atau hamzah? Kok alif? Kan bisa berharakat apa? Hamzah. Hamzah apa itu namanya? Hamzah wasal. Kalau kita menggunakan mushaf Madinah, ya, mushaf cetakan Madinah atau di mushaf cetakan luar negeri, maka bisa kita bedakan mana hamzah, mana alif. Kalau alif itu ya seperti tongkat tegak gitu ya, tanpa tanda. Coba buka mushafnya. Nah, itu mushaf Madinah ya atau mushaf cetakan dalam negeri atau SNI juga sebenarnya juga ada yang menggunakan tanda-tanda baca seperti ini. Itu di atas huruf alif yang kita kenal ya, pada kata alhamdu itu ada semacam tanda kepala apa? Huruf shad kecil. Kepalanya huruf shad kecil itu ya. Ya, itu menunjukkan bahwa
huruf tersebut hamzah wasal. Ya. Kalau seperti ini kan, ini hamzah qata' namanya. Hamzah itu ada dua, hamzah qata' dan hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal itu apa? Insya Allah nanti ada pembahasannya. Ya, untuk memulai kata yang berawalan sukun, ya, itu dengan hamzah wasal sehingga bisa diucapkan. Alhamdu. Ya. Karena dia bisa berharakat, berarti itu hamzah, bukan alif. Kalau alif, dia selalu dalam keadaan sukun. Ya, di sini alif mad itu huruf sebelum akhir, ya, dan Imam Nasr ibn Asim Al-Laythi mengungkapkannya dalam kata la. Kenapa? Li'annaha la takunu illa sakinah, karena alif itu selalu dalam keadaan sukun, wala yakunu ma qablaha illa maftuhan, dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Jadi huruf sebelumnya pasti berharakat fathah. Itu menandakan bahwa huruf tersebut alif. Seperti ini ya, la, ya. Nah, huruf Arab selain alif, wah ini kok langsung ke sini. Oke, enggak apa-apa. Jadi langsung poin ketiga, huruf Arab itu di dalam Al-Quran secara umum terbagi menjadi dua keadaannya, dalam keadaan sukun dan dalam keadaan berharakat. Itu ya. Tapi kalau dirinci lagi, sebenarnya keadaan huruf Arab di dalam Al-Quran ada 20. Ada dalam 20 keadaan kalau kita pilah-pilah lagi ya. Tapi secara umum hanya dua. Kalau enggak sukun, berharakat gitu ya. Dalam keadaan sukun dan dalam keadaan berharakat. Yang berharakat itu ada 3, bisa berharakat fathah, dhamma atau kasrah. Adapun alif, dia selalu dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya pasti berharakat fathah. Itulah alif sesungguhnya. Bagaimana dengan huruf yang bertasydid? Huruf bertasydid itu sejatinya adalah terdiri dari 2 huruf. Jadi kalau umpamanya ada huruf yang bertasydid, ya, watabba, ya, itu ba-nya bertasydid. Ya, tabba, tabbat, ya, itu ba-nya yang bertasydid itu sebenarnya 2 ba. Karena kita dalam pengucapannya itu kita sejatinya mengucapkan 2 ba. Tab, ba sukun, ya. Ba fathah, ba berharakat. Tabbat, coba. Ya, itu kan. Nah, tulisannya 1 ba, ada tasydidnya. Ya, itu sebenarnya adalah 2 huruf. Ya, di dalam pengucapannya kita mengucapkannya 2 ba, ya. Yang satu dalam keadaan sukun, yang satu berharakat. Mari kita tuntaskan macam huruf Arab yang kedua, yang dikenal dengan huruf abjadiyah, yaitu huruf Arab yang tertulis. Ada 2 versi. Ada 2 versi. Kalangan ulama timur dan kalangan ulama barat. Ulama timur, ya, versinya begini, huruf abjadiyah itu urutannya abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'faz, qarashat, fakhadun, dadhaghun. Ada 28. Ini versi timur, ulama timur, ya. Di dalam dunia Islam, ya, ada ulama timur, ada ulama barat gitu ya. Di kalangan ulama barat atau versi baratnya abjad, hawaz, hutti, kalamun, sampai di sini sama. Yang berbeda setelahnya sa'fad, qarasat, fakhadun, dhaghashun. Ya. Fakhadun sama, ya. Untuk kata yang terakhir ini berbeda. Begini urutannya. Jadi memang dinamakan dengan huruf abjadiyah karena menggunakan istilah abjad, ya. Dengan kata-kata ini abjad, hawaz, hutti, kalamun. Nah, huruf abjadiyah ini yang kita kenal dengan huruf Arab yang tertulis. Dan biasanya para ulama, ya, ini menggunakan huruf abjadiyah ini di dalam rumus hitung-hitungan, ya. Rumus hitungan di dalam menyebutkan jumlah bait syair umpamanya dengan huruf-huruf, ya. Seperti Imam Al-Jazari di dalam ilmu tajwid, ya, di dalam matan muqaddimah mengatakan abyatuha qafu wa zayun fil adad. Jumlah bait matan Jazariyah itu qaf dan zay. Maksudnya apa? Qaf itu 100, zay itu 7 fil adad, di dalam jumlah atau bilangannya. Jadi jumlah bait matan Jazariyah itu qaf dan zay. Maksudnya qaf dan zay apa? 107, ya. 100 plus 7 gitu ya. Gitu. Ini
Huruf abjadiyah ini biasanya oleh para ulama digunakan di dalam rumus bilangan, ya, atau yang dikenal dengan hisabul jummal. Baik. Namun demikian kalau kita di dalam tulisannya, huruf Arab di dalam tulisannya, maka kita menyebutnya sebagai apa? Huruf abjadiyah. Kalau di dalam pengucapannya kita menggunakan istilah apa? Huruf hijaiyah. Demikian ya kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ya bermanfaat dan menambah wawasan kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke organ pengucapan dan bagaimana terjadinya suara ya di dalam pengucapan huruf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.